Assalamualaikum guys, halo, perkenalkan nama saya Mbak Laksmi Ningpuri Dewi Prihantini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya bakal ngajakin kalian buat bikin makanan khas Lombok. Oke, sebelum kita masak, kita bakal beli bahan dulu di pasar. Let's go. Nah, sekarang kita udah sampai pasarnya. Sekarang kita bakal beli bahan-bahannya. Let's go. Nah, kita udah sampai rumah, udah beli semua bahan-bahannya. Jadi sekarang makanan pertama yang bakal saya buat itu namanya cengeh. Cengeh adalah salah satu masakan tradisional masyarakat Lombok, khususnya masyarakat Lombok Tengah. Masakan yang satu ini memang jarang terdengar di kalangan wisatawan. Bahkan sebagian masyarakat Lombok pun masakan ini masih terdengar asing. Masakan ini terutama di masyarakat Lombok Tengah khususnya Jonggat disajikan pada acara tertentu seperti pesta pernikahan, syukuran khitan, atau hajatan lain. Namun tak jarang juga disajikan di hari-hari biasa. Berikut resep dari cengeh. Nah, selagi kacang karanya lagi direbus, saya bakal buat bumbunya dulu. Jadi bumbunya itu ada bawang putih, bawang merah, sama cabai dan garam. Nah, karena kacang karanya udah agak lembek, sekarang kita masukin kacang panjang sama kacang karanya lagi. Lalu kita masukkan cumi, teman-teman. Sebenarnya biasanya pakai gurita, tapi karena hari ini saya belum punya guritanya, jadi saya pakai cumi. Lalu kemudian kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan, aduk sampai merata. Nah, sekarang kita masukkan santan karanya sedikit demi sedikit. Kita masukkan. Lalu kemudian santan yang telah dimasukkan diaduk hingga merata.
kita angkat dan sajikan. Nah, beralih ke makanan yang kedua, pelecing. Nah, masakan yang kedua ini namanya pelecing kangkung. Pelecing kangkung merupakan kuliner khas masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sejak zaman nenek moyang sampai sekarang masih merupakan makanan primadona di suku Sasak. Kangkung merupakan tumbuhan air yang dibudidayakan oleh masyarakat Lombok di kali-kali kecil dan sawah yang banyak memerlukan aliran air. Air merupakan unsur penentu kualitas kangkung yang dihasilkan. Makin jernih air dan banyak sumber air yang mengalir, maka makin tinggi kualitas kangkung yang dihasilkan. Nah, ini berikut bahan-bahan dan bumbu resep dari pelecing. Pasti teman-teman Lombok udah familiar ya dengan pelecing ini. Jadi di sini bahannya tuh ada 1 ikat kangkung. Terus buat bumbunya itu ada 1 buah tomat, cabai, terasi, dan tentunya garam. Terlebih dahulu kita bakal masak airnya dulu, baru setelah dia mendidih, baru dimasukin kangkungnya. Sementara kangkung itu kita tunggu matang, lebih baiknya kita buat bumbu dulu teman-teman, biar tidak menghabiskan banyak waktu ya. Jadi bumbu ini bisa dilihat ada terasi, cabai, tomat, dan penyedap. Usahakan bumbunya dibuat sehalus mungkin. Karena kalau sudah dirasa kangkungnya agak lembek seperti ini, bisa kita angkat lalu kemudian kita iris. Nah, setelah kangkungnya kita rebus, lalu kita rebus togenya teman-teman. Ini kita pakai secukupnya aja ya. Kalau teman-teman suka banyakan ya taruh banyakan, kalau nggak suka ya dikit. Kalau togenya sudah dirasa matang, kita hidangkan ya. Jadi pakainya dikit aja karena saya nggak selalu suka kan. Kita buat topping kayak di sini. Terus teman-teman jangan lupa pakai parutan kelapa di atasnya. Ini tangan saya udah bersih ya. Nah, di sini saya lagi mentata toppingnya, topping dari parutan kelapanya. Lalu kemudian sambalnya ditaruh di atas. Namun karena sambalnya terlalu kental, seharusnya itu ditambahkan sedikit air agar tidak berjatuhan seperti ini ya teman-teman. Nah, beralih ke makanan ketiga ya. Ini nama makanannya itu terong beberuk. Nah, makanan yang ketiga ada namanya terong beberuk. Terong beberuk ini adalah makanan khas Lombok yang berbahan dasar terong hijau atau terong ungu panjang ya. Nah, makanan ini biasanya disantap dengan sambal terasi. Masakan ini sangat populer di kalangan suku Sasak karena pembuatannya yang mudah dan tak memakan banyak biaya. Nah, ini berikut merupakan resep dari terong beberuk. Di sini ada bahan-bahannya seperti terong, terus bumbunya itu ada cabai, bawang merah, sama tomat segar. Nah, sebelum itu kita harus panaskan wajan terlebih dahulu buat menggoreng terongnya nanti. Nah, kita masukin terongnya, kita masak sebentar sampai benar-benar matang ya teman-teman, sampai terongnya itu agak lembek. Terongnya jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata.
Kalau sudah dirasa matang, kita pindah terongnya ke piring. Jika dirasa sudah matang, terong bisa diangkat dan didinginkan. Nah, ini penampakan dari terong yang sudah digoreng atau dipanggang. Warnanya agak sedikit kecoklatan ya. Untuk terong bobero ini, teman-teman, bumbunya itu harus dipanggang ya, seperti tomat ini, dan kemudian bawang merah yang akan dipanggang juga. Dipanggang ini bertujuannya untuk membuat adanya aroma smoky atau aroma asap. Nah, setelah matang, baru bumbu-bumbu tersebut, bumbu yang telah dibakar, kemudian dipindahkan dan dihaluskan. Nah, kalau terongnya sudah matang, kita angkatkan, baru kita masukin ke bumbu yang telah diulek barusan. Kita masukkan aja semuanya, baru kita ulek mereka. Nah, beralih ke makanan yang terakhir, namanya terong terusu ya. Terong terusu makanan khas Lombok juga. Ini terbuat dari bahan dasar terong juga ya. Terong terusu ini dibuat dari terong yang bundar ya teman-teman. Bedanya dengan terong bobero, kalau terong bobero itu tidak perlu dimasak. Terong terusu hanya dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Makanan ini biasanya sebagai pendamping ayam taliwang ya. Nah, berikut resep dari terong terusu. Teman-teman, kalau yang tadi itu terong bobero. Nah, kalau yang ini terong terusu. Terong terusu itu pakainya terong yang agak bundar seperti ini. Nah, sebelum dipotong, hendaknya terong dibersihkan dulu ya teman-teman. Ini biar terbebas dari kuman. Kemudian direndam agar daging pada terong itu tidak menghitam. Jadi di sini kita potong kecil-kecil aja, atau biasanya masyarakat Lombok itu memakannya langsung seperti lalapan. Nah, di sini kita haluskan bumbunya, ada cabai, ada bawang merah, dan ada tomat sama garam. Kita ulek sampai benar-benar halus ya teman-teman. Lalu kemudian terong yang telah dipotong-potong kita campur dengan bumbunya. Ditekan-tekan agar potongan-potongan kecil terong tersebut masuk menyerap bumbu-bumbunya. Nah, ini dia teman-teman makanan yang telah kita buat. Nah, jumlahnya nih ada 4, ada cengeh, ada pelecing, ada tulang terusu, sama tulang bobero. Nah, semoga resep yang tadi saya kasih bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.